Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tugas saya paling berat itu biasanya mencoba memahami isi hati dan pikiran seseorang. Apakah Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama? Coba ngerti, coba paham, coba tahu apa yang sebenarnya dalam hati dan pikiran orang ini, yang di depan kita ini, yang sedang bicara dengan kita ini. Apakah itu pekerjaan yang mudah bagi Bapak Ibu Saudara atau sama seperti saya, sampai pusing 7 keliling? Pasangan suami istri yang sudah hidup bertahun-tahun saja masih nggak bisa tahu ya apa yang ada di hati dan pikiran pasangannya ya. Bilang ya, belum tentu ya. Bilang terserah, belum tentu terserah. Bilang nggak apa-apa itu, nah itu malah tambah dakdikduk ya. Jangan-jangan malah apa-apa. Satu kali saya bertanya pada seseorang, baik-baik saja, kabarnya baik. Tidak lama kemudian saya mendengar kabar Bu Pendeta tidak perhatian, tidak tahu bahwa saya sedang susah. Lah kemarin saya tanya, baik-baik saja tidak baik katanya. Agak susah bahasa bersayap ini ya Bapak Ibu ya. Bicara A maksudnya B begitu. Saya yang polos-polosan saja menangkapnya, menelannya ya sudah percaya begitu ya. Ternyata lain di mulut, lain di hati. Bagaimana kita bisa mengerti maksud seseorang? Sangat sulit Bapak Ibu, apalagi mengerti maksud Tuhan gitu ya. Kalau orang bicara kepada kita, nah ini latihan yang saya sering berikan kepada calon mempelai gitu ya. Kalau seseorang bicara A dan B, apakah A dan B itu betul-betul yang keluar dari isi hatinya? Belum tentu. Bisa jadi macam-macam, bisa jadi bukan A dan B maksudnya tapi dia keluarkan AB. Nah parahnya waktu itu ditangkap oleh orang lain yang sampai di telinganya orang lain ini A dan B kah? Bapak Ibu? Belum tentu. Karena orang yang mendengar ini bisa juga dia punya tafsiran atas A dan B ini. Seorang suami berkata, wah aku lapar. Istrinya langsung kepikiran, wah ini nyindir masakanku tadi gak enak, dia gak selera makan. Padahal cuma ngomong aku lapar. Istri bilang, waduh ini maaf ya Pak, lauk pauknya cuma segini. Suaminya berpikir ini nyindir ini mentang-mentang gajiku sedikit. Ya, maka dia bilang cuma bisa masaknya cuma segini. Yang keluar dari mulut A dan B tapi ada C sampai Z yang kemudian ditafsirkan di kepala kita. Maka komunikasi itu paling susah. Dan biasanya orang yang sudah tinggal bersama apalagi keluarga paling malas untuk nanya, maksudmu apa sayang lapar? Maksudmu apa ini makanannya cuma segini? Apakah mau dikursuskan masak lagi supaya bisa masak yang lain-lain? Kan bisa aja opsi yang lain kan ya? Bukan hanya soal sindiran soal makanan. Atau pingin ngajak makan di luar sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita punya pengalaman masa lalu, apalagi punya luka batin, yang positif pun yang kita dengar bisa kita artikan negatif loh. Dan itu yang membuat komunikasi kita kacau antara orang tua, anak, ya. Karena semua mainnya komunikasi dalam kegelapan, bahasa bersayap, bahasa sindiran, bahasa kiasan, tidak berani to the point. To the point-nya justru malah tidak tepat sasaran. Banyak yang terbuka tapi terbukanya setengah. Banyak yang coba mendengar tapi mendengarnya lebih banyak prasangkanya yang dipakai, tafsirannya yang dipakai. Maka kita semua ngobrol, kelihatannya banyak ngobrolnya tapi gelap sebenarnya, nggak ngerti apa-apa, nggak nyambung satu sama lain.
Makanya saya mendorong anak-anak sekarang kalau pacaran jangan cuma nonton bioskop, nonton Netflix, makan, ngobrol. Ya. Ngobrolnya latihan bukan hanya tanya jawab. Tapi coba kalau bisa AB yang dalam hatinya, AB yang dikeluar di mulutnya, AB juga yang nyampe di kepala orang lain dan AB juga yang masuk. Supaya dia bisa ngeresponnya AB juga. Tapi kalau AB yang keluar ditangkapnya Z, dijawabnya yang lain. Nah itulah sebabnya banyak pertengkaran keluarga. Dan kita karena udah merasa dekat, udah merasa tahu, sok tahu, gak nanya lagi maksudmu apa sayang, maksudmu apa teman, maksudmu apa saudara dengan perkataan itu. Dan itu juga banyak terjadi di gereja. Saya disindir Bu Erlinda sama orang-orang gereja. Padahal maksudnya tidak begitu. Tapi sudah ditelan bulat-bulat. Kacau sudah. Tapi entah kenapa kita yang sudah tahu bahwa kita tidak bisa mengerti isi hati orang lain, tidak mudah memahami apa yang di kepala orang lain, ini paling males. Kalau bahasa anak sekarang tidak ada effortnya untuk coba membangun pengertian dan pemahaman. Waktunya nggak ada. Ngomong itu kayaknya sia-sia, dicepet-cepetin, ya, dipepet-pepet di jadwal. Pokoknya makan malam harus sudah diomongin semua langsung kelar, ada risalahnya gitu ya. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Makanya karena kita malas, kita langsung mudah menyimpulkan dengan prasangka kita dan kita merasa sok tahu dan nggak perlu lagi bicara satu sama lain. Ada pasangan-pasangan yang setelah 5 tahun menikah, gak pernah benar-benar ngobrol lagi. Cuma gimana hari ini? Oh ya sudah. Udah bayar sekolah anak-anak, udah bayar listrik, udah oke. Gak ada masalah, gak ada, udah. Kita lihat bacaan kita pada hari ini saudara. Samuel sebagai nabi senior, imam besar senior, juga jatuh dalam tindakan yang sama. Dia sudah hari-hari ngobrol dengan Tuhan. Dia sudah banyak melakukan pekerjaan dalam nama Tuhan. Maka sampai ketika Tuhan utus dia ke rumah Isai untuk mengurapi raja baru. Padahal dia sudah kuduskan diri nih, sudah puasa, sudah tahirkan diri, sudah basuh diri, sudah lakukan upacara pengudusan untuk makin dekat dengan Tuhan. Tapi ketika perarakan anak Isai itu terjadi, apa catatan Alkitab? Samuel melihat Eliab dan dia menyimpulkan ini yang akan jadi raja. Kenapa? Karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia tahu dulu waktu Raja Saul dipilih, ya, ada catatan dalam 1 Samuel juga, bahwa Raja Saul itu yang paling tinggi dan paling gagah di antara kaum bangsanya. Maka melihat anak pertama Isai yang paling tinggi, yang gagah karena dia prajurit, dia hubungkan dengan pengalamannya, oh ini seleranya Tuhan, ini tipenya Tuhan banget nih. Yang tinggi pasti ini. Dan ketika dia mau mengurapi, firman Tuhan datang. Jangan lihat perawakannya, rupa dan tingginya. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, Allah melihat hati. Samuel yang sudah dekat dengan Tuhan, di titik harusnya dia bertugas untuk pasang terus antenanya supaya sinyal Tuhan, firman Tuhan masuk. Menutup sinyal itu, menutup hatinya, langsung menyimpulkan ini nih, Eliab nih. Sok tahu dia di situ. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, Samuel salah. Tuhan bilang, Tuhan gak lihat tingginya kok, Tuhan lihat hatinya. Lah tambah pusing ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Nabi Samuel ini melihat dari 8 anak Isai dan harus meneropong hatinya. Nah di sini kita melihat bahwa Samuel memang bukan disuruh melihat hati, memang bukan. Kalau Bapak Ibu Saudara cari rekan kerja yang tidak berkhianat, yang tidak manipulatif, cari jodoh atau mantu yang benar begitu ya. Masuk kita bisa lihat hatinya.
lihat pikirannya. Nggak bisa kan? Tuhan melihat hati, bukan Samuel yang lihat hati. Maka Samuel harus mendengar Tuhan. Karena Tuhan yang bisa lihat hati seseorang. Makanya kita kalau mau cari teman, cari pasangan, cari mantu dan sebagainya, kita nggak bisa neropong nih satu-satu. Mana orang yang benar-benar baik? Cari Tuhan, Tuhan yang akan tunjukkan hati dan pikiran orang itu apakah terang atau gelap. Samuel tidak punya mata sakti untuk bisa teropong satu-satu mana hati anak-anak Isai yang pas untuk jadi raja. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang kita lihat di sini, ketika akhirnya Daud muncul, aba-aba Tuhan, komando Tuhan, bangkit, urapi dia. Nah itu baru. Kalau Tuhan bilang enggak, ya enggak. Kalau seolah-olah Tuhan diam, bukan berarti tidak ada aba-aba. Bisa jadi bukan itu dan belum itu, bukan dia. Tapi kalau sudah ada nanti, sudah hadir Daud itu, maka firman itu akan datang. Bangkitlah Samuel, urapilah dia sekarang juga. Saudara yang terkasih, Samuel juga orang Farisi dan kita yang merasa dekat dengan Tuhan, yang punya pengalaman rohani banyak, jam terbang pelayanan tinggi, yang sudah merasa sering di gereja, itu seringkali sudah seolah-olah punya wewenang, punya pengetahuan, punya kuasa untuk ambil keputusan atas nama Tuhan. Kesalahan para rohaniawan, para pengurus gereja, para hakim, para jaksa, para pemimpin masyarakat, para pembuat keputusan, itu adalah karena mereka merasa sudah cukup tahu dan sudah ada wewenang, jabatan, peran. Gak perlu lagi tanya sama Tuhan, gak perlu lagi cari kebenaran. Cukup dirimu sendiri, cukup aku saja yang ambil keputusan. Dan ini jalan. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dapat tugas, jabatan, peran untuk menentukan kehidupan orang lain, itu tidak pernah membuat kita sejajar dengan Tuhan. Dan tidak pernah membuat kita menjadi wakil atau pengganti Tuhan, enggak. Justru ketika Tuhan beri kepercayaan kepada kita untuk menentukan sesuatu bagi orang lain, ketika Tuhan beri jabatan, peran, tugas kepada kita, itu artinya Tuhan mengambil dan menghapus hak kita untuk ambil keputusan sendiri. Kita nggak punya hak lagi ketika kita dipilih, maka kita hanya bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan yang minta, kalau Tuhan yang suruh. Kita nggak punya lagi kewenangan. Makanya dalam misalnya rapat-rapat majelis jemaat misalnya, kelihatannya orang-orang kumpul membicarakan nasib gereja Tuhan. Enggak, kita berdoa, Tuhan Engkau yang pimpin rapat ini, Engkau yang buat keputusan di dalam kami, bukan kami. Kami sedang berproses belajar supaya ngeling, supaya terhubung dengan Tuhan, dan apa kehendak Tuhan itu nanti yang kami bahas, yang kami putuskan bersama-sama. Kami enggak akan punya hak lagi. Peran itu diambil, dihapus. Dan kita hanya benar-benar bersandar bergantung pada keputusan dan kehendak Tuhan. Makanya pelajaran terutama dalam bacaan hari ini soal rendah hati untuk tidak sok tahu Bapak Ibu. Lihat orang yang buta sejak lahir ini, dia sakit, waktu dia sakit dicap pendosa. Sudah sembuh dicap pendosa juga. Wangel ya. Waktu dia sakit dia dibiarkan ngemis-ngemis di dekat bait Allah situ. Ketika dia sembuh orang gak syukuran ternyata. Malah buat dia di sidang. Siapa yang membuat dia di sidang Bapak Ibu? Tetangganya sendiri. Ya, orang yang kenal sama dia. Ini susah melihat orang senang ini ya. Dia sembuh bukannya selamat ya, kamu sudah sembuh, tapi mereka terus menekan dia dengan kamu kan yang ngemis-ngemis itu.
Wajah pengemis itu, penghinaan itu tetap nempel. Padahal Tuhan sudah buka wajah itu, buka penghinaan itu. Tapi manusia masih tempelkan lagi, kasih label lagi di dalam diri orang ini. Para tetangganya malah merendahkan dia dan bukan bersyukur, malah bawa dia ke penghakiman orang Farisi. Mungkin niatnya baik, supaya seperti orang kusta ya. Supaya dia dapat berkat, engkau sudah sembuh, sekarang diberkati, pergilah, boleh sekarang beribadah. Karena engkau bukan lagi pendosa. Tapi ternyata apa yang terjadi di hadapan para rohaniawan itu, dia yang harusnya dipulihkan statusnya dari orang berdosa, sekarang statusnya malah kena siasat atau kena pengucilan atau kena pengusiran. Belas gak boleh lagi injakkan kaki di bait Allah. Kenapa? Karena orang Farisi punya kepentingan mencari orang ini dan orang tuanya, menginterogasi mereka, mengintimidasi, mengancam mereka, menekan mereka dengan membolak-balikkan pertanyaan. Supaya apa? Supaya Yesus disalahkan dan dijebak, dihukum oleh orang banyak. Orang Farisi ngeyel Bapak Ibu. Di depan sebegitu orang banyak dibilang, kami kenal Musa, kami tidak tahu siapa Yesus itu. Sampai sindiran tajam dari orang buta ini. Aneh, heran kok kamu bisa gak kenal dia. Harusnya kamu satu tim dengan dia karena ini pekerjaan Allah. Tapi kamu gak kenal. Itu sindiran berat itu Bapak Ibu dari orang buta itu. Orang-orang Farisi mengusir dia, mengucilkan dia, menolak dia dan menjauhkan dia dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah kita, Samuel, orang Farisi, para tetangga itu ya. Kalau kita merasa diri lebih tinggi, lebih benar, lebih tahu, maka hati dan telinga kita akan tertutup. Tidak akan terbuka, apalagi kalau orang itu kita anggap lebih rendah, lebih berdosa, lebih bodoh dari kita. Penjelasan apapun yang masuk akal, yang pintar, yang cerdas sekalipun gak akan kita terima. Yang faktual sekalipun gak akan kita terima. Maka ayat yang luar biasa bagi saya ayat 24 di situ ya. Ketika intimidasi orang Farisi kepada orang buta, ada dua premis di situ, ada dua asumsi di situ. Yang pertama, kalau di TB1 agak berbeda terjemahannya, tapi di TB2 beri kemuliaan bagi Allah. Kalau kamu memuliakan Allah, maka kamu, premis kedua, harus menyatakan bahwa Yesus itu pendosa. Kalau engkau menghormati Allah, kalau Allah adalah Tuhanmu, maka Yesus adalah pendosa bagimu. Kalau Yesus itu bukan pendosa katamu, maka Allah bukan Allahmu. Kira-kira begitu cara ngancamnya, cara mengintimidasinya si orang buta ini oleh orang Farisi. Kalau kamu tidak bilang bahwa Yesus adalah pendosa, engkau sedang tidak memuliakan Allah. Titik, selesai, tertutup. Gelap. Udah pakai jurus pokoknya. Dan memang kalau tujuannya cari kesalahan Bapak Ibu, maka premis asumsi yang banyak itu bisa dicari-cari, bisa dibuat-buat, bisa direkayasa sebebas-bebasnya. Kan itu yang terjadi di pengadilan kita ya, kalau kita lihat berita-berita orang sedang diadili sekarang ini ya. Dicari-cari, dibuat-buat bagaimana supaya yang tidak salah jadi salah. Dan begitu juga kalau saya lihat pertengkaran rumah tangga, pasangan suami istri, orang tua anak. Bukan cari solusi sekarang tuh, cari pembenaran diri. Aku benar, kamu salah. Kok puas ya kalau kita merasa benar dan orang lain salah, padahal itu keluarga kita sendiri. Masa bisa senang kita? Kalau kita gak mau cari kehendak Tuhan, mau cari kehendak diri sendiri itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, yang buta justru sembuh, yang bisa melihat justru sebenarnya yang buta. Maka ayat 20 dengan angkuh, dengan sombong, orang Farisi itu malah bilang, memangnya kami buta?
Wah, ini angkuh sekali Bapak Ibu. Di ayat 40 ya. Memangnya kami buta? Dan ini kan yang kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita. Memangnya aku salah? Memangnya saya salah? Memangnya saya nggak tahu? Nah, saya udah tahu, nggak usah jelasin lagi sama saya. Nah, itu kan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Maka kita tetap dalam kebutaan kita tetap dalam kegelapan kita. Nah, persoalan kita hari-hari ini banyak orang yang buta hati. Entah kita sendiri, entah di sekeliling kita, ada banyak sekali orang yang buta hati. Capek Bapak Ibu ketemu orang buta itu ya. Bukan buta mata fisiknya, tapi buta hatinya, gelap pikirannya, itu melelahkan. Tapi daripada menyalahkan orang lain, mari kita seperti orang yang ada di Yohanes 9 ini. Mungkin kita dari lahir juga ada dalam kegelapan karena kita itu dikepung oleh orang-orang yang buta hati, buta pikirannya, yang gelap pikirannya. Kita tidak terbiasa berpikir seperti Kristus. Maka mari kita datang, Tuhan ubah hati dan pikiranku. Jangan biarkan aku tinggal dalam kegelapan, celikkan mataku, mata hatiku, mata pikiranku. Supaya aku bisa lihat mana yang engkau, mana yang bukan engkau. Mana yang kau kehendaki, mana yang bukan kehendakmu, mana yang kehendakku sendiri. Nah, kita lihat kabar baiknya saudara yang terkasih. Ketika orang buta ini ditindas di dalam Yohanes 9, dia ditindas 2 kali sebenarnya. Satu oleh penyakitnya, yang kedua oleh manusia-manusia di sekelilingnya. Ya, rohaniawan, tetangga, keluarganya sendiri tadi yang cari aman. Gak mau membela, gak mau melindungi dia, gak mau pasang badan padanya. Tapi lihat, Tuhan Yesus juga membebaskannya 2 kali. Pertama, Tuhan Yesus sembuhkan matanya. Yang kedua, waktu dia dikucilkan, diusir, disiasat, dihukum, tidak boleh lagi datang kepada Allah. Yesus sendiri yang datang kepadanya. Tuhan Yesus yang mengatakan, ini aku yang sedang ngomong sama kamu ini. Ini Allah, inilah Mesias itu. Waktu orang lain sibuk berdebat, sibuk cari mana Mesias itu, Tuhan Yesus malah datang pada orang yang diusir ini. Sini. Ini aku. Gak perlu sedih, kamu gak bisa ke bait Allah itu. Engkau sudah bersama dengan aku di sini. Dan dia menyatakan, aku percaya Tuhan, dan dia sujud menyembah Tuhan. Orang-orang yang di bait Allah itu mungkin siang malam berlutut sujud menyembah setiap hari. Tapi mereka sedang menyembah dalam kegelapan. Orang buta itu di luar bait Allah jauh, di tempat yang hina, yang dimana tidak ada orang ibadah kepada Tuhan di sana. Di situ dia tersungkur di depan kaki Allah, Sang Firman yang hidup itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita adalah orang yang sekarang sedang jadi korban. Karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengintimidasi, yang mengkhianati, yang menjatuhkan kita, yang merasa paling tahu, merasa paling benar, paling hebat, paling suci, paling jago. Mungkin sekarang ada di antara saudara yang sedang dihina habis-habisan, direndahkan, diremehkan, diintimidasi, bahkan diinjak sampai hancur. Entah diri kita, entah keluarga kita. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam firman yang kita baca, dia yang buta sejak lahir itu bukan sedang dihukum, tapi dia diizinkan mengalami itu karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Karena pekerjaan Allah yang besar sedang terjadi di dalam dan memancar keluar dari hidup kita. Saat kita dibuang orang lain, Tuhan yang datang angkat kita. Saat kita diusir orang lain, Tuhan yang cari dan jemput kita. Saat kita ditinggalkan orang lain, Tuhan sendiri yang mengawal, menemani, melindungi kita. Mazmur 23, Daud bersaksi,
Ketika aku ada di dalam lembah kekelaman, kegelapan, di tempat itu aku bisa melihat gada dan tongkat Tuhan terus ada. Meneguhkan, mengokohkan, mengawal. Bahkan di depan lawan-lawanku, di depan musuh-musuhku, Tuhan kasih aku makan sampai kenyang. Dan Tuhan urapi aku dengan minyak melimpah di depan lawan-lawanku. Waktu manusia lain, lawan-lawan lain, musuh-musuh lain menghina kita, Tuhan kasih pengurapan itu di depan mereka, di depan mata yang membenci dan menjatuhkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini mungkin kita dikelilingi dengan, atau diri kita sendiri juga ada dalam kegelapan. Dan kita tidak merasa berdaya untuk bisa menerobos keluar dari kegelapan itu. Saudara tidak sendirian. Di tempat yang paling gelap itu, mintalah Tuhan, jangan kegelapan menguasaiku. Buka mataku, buka mata hati dan pikiranku, supaya di tengah gelapnya dunia ini di sekelilingku, aku bisa melihat Allah sang terang itu selalu memegang tanganku. Dan kalau Tuhan izinkan, aku harus lewat lembah kekelaman ini, aku harus lewat jalan yang tidak mudah ini, aku percaya aku akan terus bisa berjalan, tidak akan binasa. Kalaupun Tuhan harus menghadapkan aku dengan orang-orang jahat, orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang menjatuhkan, Tuhan izinkan itu. Supaya apa? Di tempat itu Tuhan kasih kita makan kenyang dan pengurapan kemuliaan Tuhan terjadi. Dan siapa Tuhan akan dinyatakan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang bahkan menjatuhkan dan menghina kita. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan mau tinggal terus dalam gelap. Datang pada Kristus, Ia terang sejati. Amin. Saat hening bagi kita.